Halo para investor, pernah nggak sih Anda lihat kode saham TPY terus kepikiran sebenarnya apa sih isi jeroan perusahaan raksasa ini? Nah hari ini kita akan bedah bareng-bareng laporan keuangannya. Anggap saja saya ini mentor Anda, kita akan terjemahkan tumpukan angka yang rumit ini jadi sebuah cerita yang gampang banget dimengerti. Yuk kita mulai. Kita semua tahu ya, lihat laporan keuangan yang tebalnya kayak skripsi itu bisa bikin kepala pusing. Tapi tenang, kita nggak akan baca semuanya kok. Kita akan cari harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Poin-poin paling krusial yang menceritakan kondisi TPIA yang sebenarnya. Udah siap? Oke, sebelum kita terjun ke angka-angka, penting banget nih kita kenalan dulu sama pemainnya. Siapa sih TPIA ini? Sekilas mungkin kelihatannya cuma perusahaan kimia biasa, tapi kalau kita gali lebih dalam, wah ceritanya jauh lebih besar dari itu. Jadi jangan salah ya, TPA ini bukan sekedar satu pabrik. Bayangin deh TPA itu seperti pohon raksasa, dan di setiap cabangnya ada bisnis yang beda-beda. Ini bukan perusahaan tunggal, ini sebuah ekosistem. Nah, memahami konsep ini adalah kunci pertama untuk menganalisisnya dengan benar. Jadi, pohon raksasa ini punya 3 cabang utama yang super kuat. Pertama, ada kimia, ini jantung bisnisnya. Terus ada energi, yang memasok bahan bakar. Dan yang keren, ada pilar infrastruktur. Mereka ini punya pembangkit listrik, dermaga, sampai kapal sendiri loh. Ketiga pilar ini saling mendukung satu sama lain, menciptakan sebuah mesin bisnis yang solid banget. Dan ternyata, cabangnya itu lebih banyak lagi. Di laporan ini tertulis mereka punya lebih dari 30 anak perusahaan. Bisnisnya macam-macam, dari pelayaran sampai investasi di Singapura. Ini bukan lagi sekedar perusahaan, ini udah kayak kerajaan bisnis. Jadi ingat ya, saat Anda beli saham TPIA, Anda itu nggak beli satu bisnis, tapi Anda membeli sebagian kecil dari kerajaan ini. Oke, kita udah tahu bisnisnya segede apa. Sekarang saatnya kita lihat angkanya. Seberapa kaya sih kerajaan ini? Jawabannya ada di total aset mereka. Aset itu gampangnya gini, ini adalah semua harta karun yang dimiliki perusahaan. Pabriknya, uang di bank, mesin-mesin canggih, semuanya deh. Inilah yang jadi dasar kekayaan mereka. Dan angkanya, wow, ini luar biasa. Total aset TPIA di akhir 2025 itu mencapai 12,3 miliar dolar AS. Biar kebayang ya, uang segitu bisa buat bangun puluhan pabrik raksasa. Angka ini jelas menempatkan mereka di liga utama korporasi Indonesia. Tapi, yang benar-benar bikin kita melongo itu bukan cuma besarnya, tapi pertumbuhannya. Coba lihat grafik ini. Batang tahun 2025 itu jauh lebih tinggi dari 2024. Faktanya, aset mereka itu melonjak lebih dari 2 kali lipat, hanya dalam 1 tahun. Ini bukan sekedar tumbuh, ini namanya melesat. Nah, sebagai seorang analis, kalau kita lihat lonjakan kayak gini, ini tuh sinyal besar. Artinya, TPI ini lagi belanja besar-besaran. Bisa jadi mereka mengakuisisi perusahaan lain, membangun pabrik baru, atau investasi masif. Mereka lagi tancap gaspol untuk ekspansi. Sebuah langkah yang sangat berani, sekaligus berisiko. Punya harta banyak itu bagus, tapi kalau nggak menghasilkan keuntungan, buat apa kan? Jadi, pertanyaan paling penting berikutnya, apakah TPIA ini cuan? Jawabannya ada di laporan laba rugi, dan percayalah, ceritanya sangat dramatis. Coba deh, lihat angka ini. Di tahun 2024, mereka rugi lebih dari 56 juta dolar. Setahun kemudian, di 2025, boom, mereka cetak laba 1,4 miliar dolar. Dari rapor merah jadi biru terang. Ini turnaround yang gila-gilaan. Pertanyaannya, gimana caranya? Nah, ini dia bagian paling menariknya. Kalau kita lihat lebih detail, laba kotor dari bisnis utama mereka, yaitu jualan kimia dan energi, ternyata masih minus 219 juta dolar. Artinya, bisnis intinya itu sebenarnya belum untung. Terus, laba 1,4 miliar dolar itu datang dari mana? Jawabannya ada di baris ini, pendapatan lain. Ini semacam pendapatan ajaib yang bisa jadi datang dari penjualan aset, keuntungan investasi, atau hal lain di luar operasional utama. Ini poin yang kritis banget untuk dicatat oleh setiap investor. Pertumbuhan super cepat, laba melimpah, kedengarannya sempurna banget kan? Eits, tunggu dulu. Sebagai investor cerdas, kita harus sedikit skeptis. Dari mana datangnya uang untuk semua ekspansi ini? Jawabannya seringkali cuma satu kata, utang. Mari kita buka halaman berikutnya. Liabilitas itu gampangnya adalah kebalikan dari aset. Ini adalah semua tagihan yang harus dibayar oleh perusahaan, entah itu utang ke bank,
obligasi atau tagihan ke pemasok. Dan tagihannya ini nggak main-main loh. Total utang dan kewajiban TPEA itu mencapai 7,67 miliar dolar. Angka ini mengkonfirmasi kecurigaan kita tadi, ekspansi agresif mereka memang dibiayai dengan pinjaman dalam jumlah yang masif. Slide ini ngasih gambaran yang jelas banget. Dari setiap 10 dolar aset yang TPIP punya, lebih dari 6 dolarnya itu berasal dari utang. Cuma sekitar 4 dolar yang murni modal mereka sendiri. Nah, dalam dunia keuangan, ini disebut leverage tinggi. Artinya, mereka pakai uang orang lain untuk bisa tumbuh lebih cepat. Utang besar itu jelas beresiko. Kalau bisnisnya goyang sedikit, mereka bisa kesulitan bayar cicilan. Tapi, sepertinya manajemen TPIA punya rem darurat. Mereka punya perjanjian khusus dengan para pemberi pinjaman, yang disebut covenant. Perjanjian ini memaksa mereka untuk menjaga rasio utang tidak lebih dari 1,5 kali modal sendiri. Ini semacam sabuk pengaman, biar risikonya nggak kebablasan. Oke, kita sudah mengupas banyak lapisan dari TPI. Sekarang, waktunya kita menyatukan semua potongan puzzle ini. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil sebagai investor dari semua ini? Inilah ringkasan cerita TPIA dalam 4 poin. Pertama, mereka adalah konglomerat raksasa yang kompleks. Kedua, mereka sedang dalam fase pertumbuhan super agresif. Ketiga, mereka berhasil melakukan turnaround laba yang spektakuler. Dan keempat, yang paling penting, semua ini didanai dengan utang atau leverage yang sangat tinggi. Keempat poin ini adalah satu kesatuan cerita yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, dari semua analisis kita, muncul satu pertanyaan besar. TPIA ini sudah bertaruh besar dengan utang untuk bisa tumbuh cepat. Pertanyaannya, akankah taruhan ini terbayar? Apakah mereka mampu mengubah semua ekspansi ini menjadi keuntungan operasional yang nyata di masa depan? Nah, jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan nasib harga saham TPIA ke depannya. Tugas kita sebagai investor adalah terus mengawasinya. Terima kasih sudah menyimak sesi bedah laporan ini.